Selamat datang kembali di cerita tentang kehidupan Serani Gunawan yang dihianati oleh Agung sang suami. Cerita yang menguras pikiran dan emosi ini akan kita lanjutkan lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 22b. Kamu pusing banget ya? Kok kalem banget? Punggung tanganku meraba kening Arif. Namun suhunya normal. Udah nggak usah pegang-pegang. Laki-laki blasteran Padang Belanda itu menepiskan tanganku. Tumben banget jutek gini. Salah minum obat? Iya. Aku masih berusaha bercanda. Walau sebenarnya aku melihat keseriusan dari wajah laki-laki yang baru kusadari ketampanannya saat berdekatan sekarang ini. Pantas saja banyak wanita yang tergila-gila padanya. Arif membuang nafas kasar. Kemudian tiba-tiba mata Hazel itu menatap dalam padaku. Rani, mengapa kamu tidak pernah mengerti akan perasaanku? Lirihnya, maksudmu? Aku mulai menduga-duga arah pembicaraan ini. Sekali lagi Arif membuang nafas kasar, kali ini lebih panjang. Mengalihkan pandangan sejenak, lalu kembali menatap mataku. Tatapan kami bertemu, seakan-akan terkunci, hingga aku tak kuasa mengalihkan pandangan dari mata Hazelnya yang tegas dan tajam. Rani, aku telah berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak mau kehilangan cintaku untuk yang kedua kalinya. Arif meraih kedua tanganku dan menggenggamnya. Kedua bola matanya menatapku begitu dalam. Hingga getaran tak biasa itu kembali hadir. Aku tidak pernah berhenti mencintaimu sejak dulu. Tidak akan pernah bisa, sampai kapanpun. Sontak aku ternganga. Sungguh di luar dugaan tiba-tiba mendapat sebuah pengakuan dari laki-laki yang sudah menjadi sahabatku sejak masih sekolah menengah atas. Kami saling menatap cukup lama. Tidak peduli Pak Yono yang sedang menyetir mungkin mendengar pembicaraan kami berdua. Maksudmu? Tanyaku bingung. Menikahlah denganku. Ya Tuhan, mimpi apa aku semalam? Dalam satu hari dua orang laki-laki mengajakku menikah. Tidak tahukah mereka luka ini masih basah dan menganga? Tidak tahukah mereka bahwa hati ini masih tertutup rapat? Aku segera melepaskan tanganku dari genggaman jemari Arif. Maaf Rif. Sepertinya terlalu cepat jika kita membicarakan pernikahan, sahutku tegas. Aku akan sabar menunggu jawabanmu, lirihnya lagi. Kali ini sambil tersenyum, senyum yang membuat histeris para wanita yang melihatnya. Kami pun menjadi canggung satu sama lain. Perjalanan menuju rumah sakit menjadi sunyi. Kami terdiam dalam pikiran masing-masing. Hingga mobil memasuki area salah satu rumah sakit swasta yang berada tidak jauh dari kantor. Arif turun lebih dulu dan membukakan pintu untukku. Kenapa sekarang ia tampak lebih sehat? Wajahnya kembali selalu tersenyum seperti biasanya. Mulai deh tebar pesona, gumamku ketika Arif tersenyum-senyum melihat para pasien wanita dan perawat yang tak malu-malu memandangnya penuh damba. Kayaknya kamu udah sembuh ya. Pulang aja yuk, gurauku ketika kami sudah berada di ruang tunggu. Wah, kayaknya ada yang cemburu nih. Arif melirikku sambil tersenyum nakal. Aku melotot. Arif spontan terbahak-bahak sambil memegang perutnya. Wah, sepertinya beneran sudah sembuh. Bapak Arif Firmansyah, silahkan masuk ke ruang dokter. Seorang perawat memanggil. Kami pun masuk ke dalam ruangan yang ditunjuk perawat itu. Selamat siang Pak, apa keluhannya? Tanya dokter cantik dan masih muda itu dengan ramah. Beberapa hari ini kepala saya selalu pusing dan badan saya demam, Dok. Baiklah mari saya periksa. Silahkan berbaring, Pak. Arif pun menuruti perintah dokter cantik itu. Sedangkan aku tetap duduk di kursi pasien di depan meja dokter. Setelah diperiksa, Arif kembali duduk di sebelahku, berhadapan dengan dokter Kamalia. Bapak Arif hanya butuh istirahat saja. Ini saya kasih vitamin. Mohon ibu selalu memperhatikan kesehatan Bapak agar jangan terlalu banyak pikiran. Dokter Kamalia berbicara dengan matanya mengarah kepadaku. Oh, saya bukan, baiklah. Terima kasih dokter, sela Arif. Kami pun beranjak keluar, lalu berjalan melalui lorong rumah sakit dan beberapa poliklinik dengan beberapa pasiennya. Aku melirik arlojiku, ternyata sudah sore. Sepertinya aku langsung pulang saja. Sebelumnya aku harus mengantar Arif sampai rumahnya. Saat melewati salah satu poliklinik, ada beberapa pasien wanita dan ibu-ibu hamil di sana. Aku melihat seseorang yang sangat familiar di mataku namun perutnya masih tampak rata yuyun. Dan, siapa laki-laki yang bersamanya itu? Jelas sekali itu bukan Mas Agung. Mereka nampak sangat mesra. Dalam hati aku tertawa. Nampaknya si pelakor ini sudah membohongi Mas Agung dan keluarganya.
Ah, biarlah itu urusan mereka. Bab 23, Arif menolak untuk aku antar sampai rumahnya. Karena ternyata supir pribadinya menjemput ke rumah sakit. Sudah sore, sebaiknya kamu pulang, Arif mengusap bagian atas hijabku. Aku jadi salah tingkah karena sikapnya itu. Makasih sudah perhatian sama aku, lanjutnya lagi seraya tersenyum-senyum berusaha menggodaku. Ya ampun, siapa yang perhatian? Gak usah kepedean deh, sahutku pura-pura jengkel. Arif kembali terbahak-bahak. Kami berpisah di lobi rumah sakit. Pak Yono sudah menjemputku. Tiba-tiba ponselku berdering. Dari Big Sum, ada apa gerangan? Tidak biasanya asisten rumah tanggaku itu menghubungiku. Halo, Big, ada apa? Bu, saya minta maaf. Ada apa Big? Tolong cepat katakan. Aku yang langsung panik karena takut mendengar kabar yang tidak baik tentang Giska anakku. Maaf, Bu. Pulang sekolah tadi Giska minta diantar ke rumah neneknya. Saya mencoba menghubungi ibu tapi tidak bisa. Karena Giska memaksa, akhirnya kami ke sana, Bu. Aku bernafas lega. Ya sudah tidak apa-apa Big. Kebetulan saya lagi arah pulang. Sekalian saya jemput ya, aku menutup panggilan dari Big Sum. Pak Yono, langsung ke rumah mertua saya ya. Jemput Giska. Pak Yono mengangguk. Sampai di rumah ibu, sepertinya semua ada di dalam. Dari luar nampak rumah ibu ramai. Saat aku mulai melangkah menuju pintu aku mendengar suara seseorang menangis. Astaga, itu suara Giska menangis. Maafkan Giska, Nek, Tante Lastri dasar kamu ya, mentang-mentang sekarang udah kaya, pelit dan sombong seperti ibunya. Terdengar suara Mbak Lastri membentak-bentak Giska. Hei Giska, nenek nggak pernah ngajarin kamu jadi orang pelit ya. Ini pasti bunda kamu yang ngajarin nggak bener. Pokoknya kalau kamu masih mau jadi cucuku, pinjemin HP-mu ke kakak-kakakmu itu. Cepat, apa? Ibu memarahi dan membentak-bentak anakku juga. Aku mempercepat langkahku. Pembantu aja dikasih HP. Dasar pembantu manja. Keenakan kamu ya. Suara Mbak Lastri yang sepertinya juga membentak Big Sum. Assalamualaikum. Ada apa ini? Aku yang sudah tersulut emosi sejak tadi, langsung membuka pintu saat mengucapkan salam. Bunda, Giska yang masih terisak-isak langsung menghambur ke pelukanku. Tampak anak-anak Mbak Lastri yang seperti ketakutan melihatku. Mereka spontan langsung berdiri di belakang ibu mereka. Ibu kenapa kelihatan sangat marah pada Giska? Bukankah kemarin beliau terlihat sangat menyayangi Giska? Giska, kamu kenapa, sayang? Big Sum, ada apa ini? Big Sum yang tadi sedang berusaha menenangkan Giska nampak memucat ketika tiba-tiba Giska langsung memelukku. Itu Bu, anak-anak Mbak Lastri tadi merebut ponsel Giska. Big Sum berbicara ketakutan. Jangan sembarangan ngadu kamu ya. Baru jadi pembantu aja sudah pintar cari muka, ibu bertolak pinggang melotot pada Big Sum. Teruskan, Big, tegasku tanpa memperdulikan ibu. Hei Sarah, jangan percaya begitu aja sama pembantu. Jelas-jelas anakku cuma mau pinjam. Tapi anakmu pelit malah memarah-marahi anak-anakku. Mentang-mentang punya HP mahal, kalian boleh menghinaku, kalian bisa semena-mena padaku. Tapi tidak pada anakku Giska. Sahutku geram, tubuhku gemetar menahan amarah. Betapa sakit hati ini melihat buah hatiku menangis karena dibentak-bentak oleh mereka. Pembantu aja kamu kasih HP. Masak anak-anakku mau pinjam nggak boleh. Ucap Mbak Lastri. Asal kamu tahu ya Mbak, aku lebih ikhlas memberi Big Sum HP daripada sama anak-anakmu yang sering membuli Giska sejak dulu. Kalian pikir aku nggak tahu? Ibu, aku nggak ngangka ibu bisa memarah-marahi Giska seperti tadi. Sampai dia nangis-nangis kayak gini. Mengapa ibu sampai hati melakukan itu? Halah, kamu memang terlalu memanjakan anak. Sekali-sekali anak itu memang harus dimarahi. Biar paham, sahut ibu tanpa rasa bersalah. Tapi Giska ndak salah Bu Ratmi. Anak-anak Mbak Lastri yang main rebut aja HP dari tangan Giska. Sampai HP-nya jatuh berantakan. Big Sum mulai berani membantah ibu. Tapi dia berusaha mengungkapkan kebenarannya. Berarti Mbak Lastri dong yang harus mengajari anak-anaknya dengan baik. Agar tidak asal merebut milik orang lain. Aku semakin kesal setelah mendengar penjelasan dari Big Sum. Aku sudah terlalu kecewa dengan keluarga ini. 8 tahun aku tinggal di sini. Tidak sedikit pun kalian bersikap baik padaku. Bahkan tidak jarang kalian sampai mengusirku karena selalu dianggap menumpang di sini.
Jangan salahkan aku jika suatu saat nanti kalian yang akan diusir dari rumah ini. Nafasku naik turun menahan emosi yang sudah memuncak. Apa maksudmu, Sarah? Teriak ibu, apa kalian lupa kalau rumah ini akan disita rentenir? Aku tersenyum mengingatkan mereka, itu urusan kami, kamu tidak usah ikut campur. Sahut Mbak Lastri pelan. Sepertinya ia kurang yakin dengan ucapaninya barusan. Hahaha, kamu yakin, Mbak, aku bisa saja memecatmu mulai besok, dan kamu gak akan bisa bayar utang-utang suamimu yang tukang selingkuh itu. Mbak Lastri nampak terkejut karena aku mengetahui semuanya. Big Sum, bawa Giska ke mobil duluan. Nanti saya nyusul, pintaku. Bagaimana dengan HP Giska yang hancur, Bu? Sudah biar tinggal saja, besok kita beli yang jauh lebih bagus dan mahal. Ingat Mbak, aku bisa saja membuat kalian di sini menjadi gembel dalam sekejap. Kapanpun kamu bisa aku pecat dan kalian semua akan terusir dari sini. Apa maksudmu kita akan diusir dari sini, Sarah? Elbu mulai memelankan suaranya. Sepertinya ia mulai khawatir. Lihat saja nanti, karma itu pasti ada, Bu. Karena aku sendiri yang akan mengusir kalian dari sini nanti. Assalamualaikum. Aku melangkah keluar dengan tenang dan senyum kemenangan. Hei Sarah, apa maksudmu? Sarah, tanda seru petik 2. Aku tidak menanggapi teriakan ibu dan Mbak Lastri. Aku terus melangkah menuju mobil. Pak Yono sudah menyalakan mobil. Setelah aku masuk, mobil pun melaju menuju apartemenku. Di dalam mobil aku menghubungi Cory. Halo Cory, bagaimana dengan pembelian rumah itu? Apakah berhasil? Beres, bos. Sedang menunggu proses perubahan nama pada sertifikat. Sedang diurus oleh notaris, tolong urus secepatnya. Aku mengakhiri panggilan, menyandar pada kursi mobil, melepaskan ketegangan, setelah merasakan emosi yang begitu membebani hati dan pikiranku. Giska terus memelukku, sepertinya lah juga merasakan kesedihan yang membebani pikirannya. Mungkin putri kecilku ini juga tidak menyangka akan mendapat perlakuan yang tidak baik dari ibu dan Mbak Lastri. Pak Yono, kita mampir ke mall dulu ya, baik Bu. Pak Yono mengangguk. Giska, kita makan es krim yuk. Mau Bunda? Giska mau es krim. Sontak wajah cantik putriku berbinar. Mungkin dengan mengajaknya jalan-jalan sejenak dan makan es krim kesukaannya, bisa melupakan kesedihannya. Kami kembali berpelukan. Bahagia rasanya melihat senyum kembali hadir di wajahnya. Bab 24. Dalam beberapa hari ini banyak masalah yang harus aku pikirkan. Penggabungan perusahaan dengan Tirta Group masih menjadi pertimbangan bagiku. Sebaiknya kamu pikirkan kembali untuk bekerja sama dengan Tirta Group. Jangan gegabah dan terburu-buru membuat keputusan, ujar Arif saat makan siang kemarin. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan itu, Rif? Sebaiknya kamu dan Dido menyelidikinya dengan baik. Tirta terkenal kerap bersaing dengan cara kotor. Aku tersentak mendengar keterangan dari Arif. Benarkah Pras demikian? Jika benar, aku akan menolak mentah-mentah bekerja sama dengan Tirta Group. Juga tentang perjodohan dan penggabungan perusahaan. Aku harus menyelidikinya sendiri. Seperti biasa aku menghubungi Cory sahabatku sekaligus mitra bisnis pribadiku. Sebetulnya Cory mempunyai wawasan sangat luas mengenai bisnis, khususnya bisnis properti yang aku geluti. Cory, aku minta tolong cari semua keterangan menyangkut perusahaan Tirta Group. Hasilnya segera email ke aku. Oke siap, Ra. Aku menutup panggilan telepon dengan Cory. Lalu melalui telepon kantor kemudian menghubungi Dido. Do, gue minta 10G ke ruangan gue ya. Tak lama kemudian masuklah seorang office girl. Tolong rapikan ruangan saya. Berkas-berkas di lemari sana semua bawa ke sini. Kemudian susun berdasarkan abjad. Cepat ya. Perintahku tanpa menoleh pada office girl itu. Sarah, kalau kasih kerjaan satu-satu dong. Jangan borongan gini. Aku langsung mengangkat wajahku demi melihat seseorang yang sangat aku kenal suaranya itu. Apa kamu lupa, siapa pimpinannya di sini? Mbak Lastri mencebik dan cemberut. Kalau sudah nggak butuh uang, silahkan keluar dari perusahaanku. Ketusku. Iya ini juga aku kerjakan, jawabnya terbatas seraya membersihkan lemari. Hingga hampir 2 jam Mbak Lastri baru menyelesaikan pekerjaannya. Selama itu pula lah tidak bicara sama sekali padaku. Kalau sudah selesai, belikan aku makan siang di restoran Padang yang ada di seberang jalan besar sana ya. Kenapa nggak pesan online saja sih? Enak sekali Mbak Lastri ini bicara. Buat apa aku beli online selagi ada yang bisa aku suruh-suruh?
Bantahku sambil tersenyum. Dengan wajah kesal mantan iparku itu pun menuruti perintahku. Memang rumah makan yang aku maksud itu cukup jauh sebenarnya. Dan harus menyeberang menggunakan tangga penyeberangan yang begitu tinggi. Biarlah ia tahu bagaimana rasanya disuruh-suruh tanpa perasaan. Seperti perbuatannya dulu padaku. Bu Sera, penjualan kita menurun drastis bulan ini. Banyak klien kita yang beralih ke perusahaan lain. Pak Agus dari bagian marketing melaporkan hasil penjualan perusahaanku. Mereka beralih ke perusahaan mana, Pak? Ada beberapa perusahaan, Bu. Padahal perusahaan itu kecil dan masih baru. Namun mereka memberikan harga jauh di bawah yang kita tawarkan. Sepertinya ada yang menyokong mereka dari belakang. Saya harus selidiki dulu. Siang ini saya akan briefing dengan seluruh divisi marketing tanpa kecuali. Saya minta semua hadir di ruang meeting 10 menit lagi. Tegasku. Baik, Bu Sera. Pak Agus beranjak meninggalkan ruanganku. Aku curiga ada karyawan yang memberikan data-data para klien pada perusahaan kompetitor. Dan yang tahu data-data itu hanyalah divisi marketing. Semua karyawan dari divisi marketing sudah berada di ruang meeting. Aku mengamati satu-satu wajah mereka. Ternyata si Yuyun termasuk divisi marketing juga. Lah nampak salah tingkah ketika tatapan kami bertemu. Aku menatap tajam padanya. Spontan ia tertunduk. Tidak biasanya. Kecurigaan pertamaku jatuh pada si pelakor itu. Dia sangat beralasan jika ingin menghancurkanku. Lah pun harus aku selidiki. Selamat siang semua. Saya harap kalian bisa bekerja keras dan bekerja sama. Agar grafik penjualan kita bisa naik kembali. Kesetiaan dan saling support serta loyalitas pada perusahaan sangat dibutuhkan saat ini. Namun jika saya mendapatkan pengkhianat pada perusahaan, yang mengakibatkan kerugian, saya tidak akan segan-segan memberikan sanksi serta memberhentikannya secara tidak terhormat. Mereka semua diam dan tertunduk. Namun Yuyun nampak sangat gelisah. Sepertinya ia sedang berkirim pesan pada seseorang. Baiklah, sekian dari saya. Selamat sore, aku meninggalkan ruang meeting dan kembali ke ruanganku. Di mejaku sudah tersedia sebungkus nasi padang serta satu set alat makan. Sepertinya aku tidak berselera makan saat ini. Tiba-tiba ponselku berdering. Nampak nama Pras pada layar. Aku segera mengangkatnya. Halo cantik. Hai, Pras. Ada kabar apa? Bagaimana dengan penawaranku kemarin? Apakah kerjasama sudah bisa dimulai? Atau kita langsung menikah saja? Pras tertawa terbahak-bahak di seberang sana. Sebenarnya ini sangat aneh menurutku. Perusahaan besar seperti Tirta Group, tiba-tiba ngotot ingin bekerja sama dengan perusahaanku yang tidak ada apa-apanya dibanding perusahaannya. Nantilah kita bicarakan lagi. Oh ya, aku ingin berkunjung ke kantormu, boleh? Hei, tentu saja boleh, cantik. Nanti aku kirim supir untuk menjemputmu. Oh tidak perlu, aku akan datang bersama supirku. Kebetulan ini sudah di jalan. Oke, sampai ketemu di sana ya. Entah kenapa sepertinya aku ingin sekali mengunjungi kantor Tirta Group. Sepertinya aku akan mendapat petunjuk dari sana. Bergegas aku beranjak meninggalkan ruanganku dan melangkah keluar. Kemudian segera menghubungi Pak Yono. Pak, siapkan mobil. Saya mau keluar. Baik, Bu. Jarak dari kantorku ke kantor Pras tidak terlalu jauh. Namun kemacetan sore ini tidak dapat dihindari. Akhirnya aku sampai di depan gedung mega perusahaan Tirta Group. Seseorang sudah menungguku di lobi. Selamat sore Bu Sera, mari saya antar ke ruangan Bapak Tirta. Baik, terima kasih. Kami memasuki lift khusus direktur dan langsung menuju ruangan di mana Pras berada. Saat melewati beberapa meja karyawan, aku melihat seseorang yang sepertinya pernah aku lihat. Tapi entah di mana, laki-laki itu sepertinya salah satu orang kepercayaan Pras. Karena sempat berbicara serius pada pria yang mengantarku ini. Entah apa yang mereka bicarakan. Aku terus berpikir di mana pernah melihat laki-laki itu. Semoga saja ini salah satu petunjuk untuk mencari pengkhianat perusahaanku. Astaga, aku baru ingat, laki-laki itu yang pernah aku lihat bersama dengan Yuyun di rumah sakit. Apa ini ada hubungannya dengan penurunan penjualan perusahaanku? Atau benar yang dikatakan Arif kalau Pras kerap melakukan persaingan secara kotor? Entahlah. Selamat datang di Tirta Group, Ibu Serani Gunawan. Pras menyambutku hangat. Aku sempat tersentak saatlah berusaha memelukku. Untungnya aku segera menghindar dengan meraih tangannya dan menyalaminya. Apa kabar Tuan Tirta Prasetya? Luar biasa bahagia karena kedatangan bidadari cantik, sahutnya, kemudian tertawa lepas.
Ayo mari kita duduk. Beginilah kantorku. Semoga kamu suka, karena nanti semua ini juga akan jadi milikmu. Aku hanya menanggapi perkataannya dengan senyum. Kenapalah sangat yakin aku akan menerima perjodohan ini. Semoga aku segera mendapat petunjuk demi untuk menyelamatkan perusahaanku. Karena jika tidak, satu persatu klien perusahaanku akan beralih pada perusahaan lain. Dan Gunawan Corp akan terancam bangkrut. Bersambung.